Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jevi Milda Rahmawati, anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan Elisa Intan, Laili Nailul Farih, dan Siti Khotijah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topik pertama, pemahaman peserta didik. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Teori behavioristik dipelopori oleh Ivan Pavlov, kemudian ada Thorndike dan Skinner. Teori ini mengemukakan bahwa behavioristik atau dalam proses belajar itu ada stimulus serta respon. Kemudian juga ada reinforcement atau penguatan-penguatan terhadap perilaku. Contoh penerapan dari teori behavioristik diantaranya yaitu yang pertama adalah pemberian instruksi selama proses pembelajaran. Instruksi ini diartikan sebagai stimulus. Kemudian yang kedua ada usaha memperbaiki guru jika melihat kesalahan baik dari segi materi ataupun perilaku pada siswa. Usaha memperbaiki guru ini diartikan sebagai reinforcement atau penguatan. Kemudian yang ketiga ada pemberian banyak latihan atau drilling sebagai bentuk pembiasaan kepada siswa. Yang keempat ada pemberian reinforcement atau penguatan positif dan negatif. Reinforcement jika dikaitkan dengan teori psikologi yaitu berkaitan dengan modifikasi perilaku. Perilaku-perilaku negatif ataupun penurunan prestasi belajar yang ditunjukkan oleh siswa dapat diatasi dengan metode modifikasi perilaku. Langkah-langkahnya ada referral, testing, laporan psikolog, re-referral, dan retesting. Dalam proses penguatan ataupun modifikasi perilaku ini harus melibatkan berbagai pihak. Di antaranya ada guru, kemudian bimbingan konseling, serta psikolog. Referral di sini mengacu pada rujukan-rujukan atau yang menunjukkan perilaku-perilaku negatif yang ditunjukkan oleh siswa. Kemudian testing adalah asesmen yang dilakukan oleh profesional yaitu berupa psikolog. Kemudian ada laporan psikolog yaitu yang menunjukkan hasil dari asesmen nanti yang akan digunakan sebagai tindak lanjut untuk memodifikasi perilaku dari peserta didik. Jenis-jenis modifikasi perilaku diantaranya ada reinforcement positif atau menyenangkan, reinforcement negatif atau hukuman ataupun punishment, kemudian ada token ekonomi. Contoh dari reinforcement negatif diantaranya jika ada siswa yang mencontek, maka konsekuensi yang akan diperoleh oleh siswa tersebut adalah tidak mendapat nilai ataupun nilainya dikurangi. Kemudian ada reinforcement positif atau sifatnya yang menyenangkan. Contohnya adalah ketika siswa aktif di dalam kelas, maka dia akan memperoleh reward dapat berupa pujian ataupun berupa hadiah. Sedangkan dengan token ekonomi ini mirip seperti reinforcement positif, namun agak berbeda. Yang pertama, jika menunjukkan perilaku sesuai yang diharapkan, maka mendapatkan satu stiker. Yang kedua, setiap menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan atau negatif, maka stiker ditarik kembali. Pengumpulan stiker dalam jumlah tertentu dapat ditukar dengan reward. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Laili Nailul Farih. Saya akan mempresentasikan untuk teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori selanjutnya yaitu teori sosial kognitif. Teori ini merupakan perpaduan dari faktor sosial yaitu lingkungan, faktor pribadi yaitu kognitif dan perilaku. Teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Penerapan teori ini
Yang pertama yaitu mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang ketiga, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori sosial kognitif dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan siswa atau peserta didik. Yang ketiga, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Yang terakhir, agar keberhasilan siswa tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa. Selanjutnya, teori konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait atau pemantik. Lalu peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan menganalisis serta menjawabnya. Dengan demikian mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Selanjutnya, mendorong peserta didik terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan peserta didik lainnya. Guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap awal pembelajaran. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, diskusi, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Setelah penyelidikan konsep, peserta didik diminta untuk bertanya, sehingga terjadi dialog lanjutan. Dialog dan diskusi merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif dan sangat membantu peserta didik untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika peserta didik memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri. Penerapan teori konstruktivisme menggunakan media teknologi, contohnya dengan menggunakan e-modul dan e-learning. Model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan teori konstruktivisme. Yang pertama, ada model pembelajaran yang meliputi inquiry, cooperative learning, discovery learning, project-based learning, problem-based learning, dan modifikasi dari problem-based learning, yaitu ada recourse, remap couple, dan saling temas. Yang kedua, ada prinsip dari model pembelajaran teori konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa melalui sejumlah sintaks yang ada. Proses menghargai gagasan atau pemikiran siswa akan memicu siswa untuk berpikir mandiri. Melatih cara berpikir reflektif melalui pertanyaan terbuka yang diberikan oleh guru kepada siswa. Dalam menjawab pertanyaan, siswa membutuhkan waktu. Cara ini dinilai dapat membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Dalam kegiatan ini, guru mendorong siswa untuk mengaitkan atau merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Yang keempat, mendorong siswa terlibat aktif untuk diskusi dengan guru. Yang kelima, pengalaman yang menantang mendorong untuk terjadinya diskusi. Yang keenam, proses konstruktivisme melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam pengamatan dan analisis fenomena alam dalam dunia nyata yang selanjutnya menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena alam secara bersama-sama. Hal penting dalam pembelajaran konstruktivisme yang pertama ada zone of proximal development, yaitu dengan bantuan orang dewasa, dan scaffolding dengan dorongan atau motivasi dari guru. Studi kasus yang pertama, yaitu ada Tania yang berumur 7 tahun
memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Kemungkinan penyebab yang pertama adanya gangguan dalam diri Tania, dan yang kedua adanya faktor luar yang mempengaruhi psikologi Tania, misal lingkungan keluarga. Cara mengatasi yang pertama yaitu berkonsultasi dengan psikolog anak terkait kemampuan rendah Tania agar pembelajaran disesuaikan dengan minat belajar dan kemampuan yang dikuasai. Yang kedua, memberikan motivasi kepada Tania terkait dengan masa depan, karena anak berusia 7 tahun belum memiliki keinginan yang pasti untuk masa depannya. Dan yang ketiga yaitu berdiskusi dengan orang tua terkait dengan keadaan Tania. Hal ini akan mempermudah proses belajar baik di sekolah maupun di rumah. Karena selain sekolah, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh besar terhadap proses perkembangan anak. Selanjutnya tentang studi kasus yang kedua. Samuel adalah siswa berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Menurut kelompok kami, kemungkinan penyebab yang membentuk sifat Samuel diantaranya adalah tekanan atau ekspektasi yang diberikan oleh keluarga. Yang kedua, pengalaman gagal yang berulang kali. Yang ketiga, ketakutan tidak rasional yang tiba-tiba muncul. Cara mengatasinya adalah dapat menggunakan pendekatan humanistik yang menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan interaksi bermakna, jujur, dan memuaskan. Mengembangkan sistem penilaian self-assessment terhadap tugas-tugas siswa. Yang ketiga, memberikan bimbingan konseling diantaranya dengan metode pengondisian respon. Proses pengondisian respon diantaranya yang pertama ada pertemuan dengan psikolog ataupun guru konseling. Selanjutnya, psikolog dan guru konseling ini melakukan observasi ataupun wawancara yang mendalam terkait Samuel serta berusaha untuk menggali sumber-sumber ketakutan Samuel. Yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi saat menghadapi sesuatu, misalnya ujian ataupun pertandingan, sehingga Samuel diharapkan dapat lebih tenang dalam melaksanakan semua kegiatannya. Yang keempat adalah memantau perkembangan Samuel. Selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Kemungkinan penyebab yang pertama, kurang bersosialisasi dengan teman, terlalu bangga pada diri sendiri sehingga meremehkan orang lain. Yang ketiga, pola asuh orang tua atau kurangnya kontrol orang tua bisa menyebabkan anak memiliki kebiasaan yang kurang baik. Cara mengatasinya, yang pertama, mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya melalui pembelajaran diskusi atau kerja kelompok. Yang kedua, memberi motivasi dengan menanamkan karakter positif pada Sandra untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan teman. Dengan demikian, maka tak akan ada lagi alasan untuk meremehkan teman-temannya. Yang terakhir, rasa empati kepada orang lain perlu dipupuk sejak kecil dan ditanamkan juga oleh orang tua, sehingga perlu pola asuh orang tua yang baik di sini. Studi kasus 4 membuat rencana untuk meningkatkan motivasi Robert usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Kemungkinan penyebabnya ada pada faktor internal, kondisi perkembangan fisik dan psikis Robert menjadi seorang remaja. Faktor eksternal bisa terjadi karena faktor keluarga, sekolah maupun pergaulan Robert sehari-hari. Contoh peran guru untuk meningkatkan motivasi Robert di sekolah adalah memberikan bimbingan atau konseling kepada Robert. Guru melibatkan orang tua dalam hal ini dengan bibi Robert sebagai orang terdekat dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Guru berinteraksi secara fisik dengan Robert agar merasa nyaman. Selama pembelajaran, guru dapat memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif, menarik, dengan penggunaan media yang bervariasi, pembelajaran yang mendukung
terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, project, masalah, berbasis tantangan dengan berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran diskusi maupun kelompok proyek dalam kelas. Guru dapat mengkomunikasikan masalah peserta didik kepada bibi sebagai orang tuanya di rumah, yaitu meminta bibi robot untuk menciptakan iklim rumah yang mendukung dan menyenangkan, menyediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi kepada robot. Misalnya dengan mengajak komunikasi tentang cita-cita rencana ke depan, berusaha memberi saran-saran yang membantu dalam memutuskan beberapa hal yang ia inginkan.